Apa itu rukhsah? Kalimat ini sering kita dengar terutama ketika membahas fikih ibadah. Lalu bagaimana hakikat rukhsah? Berikut kutipan keterangan mengenai rukhsah dari kitab Taisir Ilmi Usul Al-Fiqh, Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Juwada'i. Rukhsah secara bahasa artinya ringan dan mudah. Sementara rukhsah secara istilah adalah istilah untuk sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan kondisi di luar sifat aslinya karena ada uzur. Untuk memahami definisi di atas, Anda bisa perhatikan contoh berikut. Menjamak sholat karena uzur safar atau hujan. Jamak sholat termasuk sesuatu yang disyariatkan dalam Islam ketika terjadi kondisi tertentu. Sifat asli sholat adalah dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Namun ketika jamak, sholat itu boleh dikerjakan di luar waktunya, baik didahulukan seperti jamak takdim maupun ditunda seperti jamak takhir. Sementara safar dan hujan merupakan uzur yang menjadi alasan untuk mengeluarkan aturan sholat dari sifat aslinya. Contoh lain, qashar sholat duhur bagi musafir. Qashar termasuk istilah syar'i yang dibolehkan ketika kondisi tertentu, yaitu safar. Sifat asli sholat duhur adalah dikerjakan 4 rakaat. Namun karena alasan safar, sholat ini dikerjakan 2 rakaat, sehingga dia dikerjakan di luar sifat aslinya. Sementara safar adalah uzur yang membolehkan melakukan qashar. Rukhsah dan azimah. Lawan dari rukhsah adalah azimah. Karena dia berkebalikan, azimah berarti hukum asal dari syariat yang Allah berikan kepada mukallaf. Sedangkan rukhsah berarti kondisi yang keluar dari hukum asal disebabkan adanya uzur. Artinya, adanya rukhsah disebabkan adanya uzur. Karena itu, rukhsah akan bertahan selama uzur masih ada. Sebaliknya, rukhsah dianggap tidak ada ketika uzur sudah tidak ada. Sebab-sebab adanya rukhsah. Rukhsah dalam syariat Islam kembali kepada 7 sebab. 1. Kondisi lemah yang dimiliki makhluk. Ini menjadi sebab digugurkannya kewajiban beban syariat atau taklif untuk anak kecil dan orang gila. Kondisi ini juga menjadi sebab diringankannya kewajiban beban syariat atau taklif untuk wanita, sehingga mereka tidak diwajibkan Jumatan, sholat jamaah, atau berjihad. 2. Sakit. Merupakan sebab dibolehkannya tidak puasa ketika Ramadan, mengambil posisi duduk ketika sholat wajib, atau menggunakan obat yang hukum asalnya terlarang karena tidak ada pilihan yang lain. 3. Safar. Merupakan sebab dibolehkannya tidak puasa ketika Ramadan, qashar sholat 4 rakaat, tidak wajib Jumatan, serta tambahan batas waktu bolehnya mengusap khuf ketika wudhu. 4. Lupa. Merupakan sebab gugurnya dosa dan hukuman akhirat ketika seorang hamba melakukan kesalahan. Demikian pula, ini menjadi alasan tetap sahnya ibadah seseorang, seperti puasa atau sholat, meskipun melanggar. Misalnya, lupa makan ketika puasa, atau lupa tasyahud awal ketika sholat. Anda ini dilakukan dengan sengaja, tentu puasa dan sholatnya batal. 5. Bodoh. Kondisi tidak tahu atau bodoh selama itu terjadi bukan karena keteledoran atau tidak mau belajar, bisa menjadi sebab gugurnya dosa dan hukuman di akhirat ketika seorang hamba melakukan kesalahan. Orang yang melakukan akad riba karena tidak tahu, harta yang dia dapatkan selama tidak tahu boleh dia manfaatkan. Akan tetapi, begitu dia tahu, dia tidak boleh lagi memanfaatkannya. Seorang mujtahid yang salah dalam berijtihad, dia tetap mendapatkan pahala, sementara kesalahannya dimaafkan. Dia mendapatkan uzur karena tidak tahu kebenaran setelah berusaha mencarinya. 6. Paksaan. Merupakan sebab dibolehkannya melanggar aturan yang dipaksakan kepada hamba, dalam rangka untuk menghindari ancaman yang membahayakannya. Orang yang dipaksa untuk minum khamr, jika tidak akan dipukul kepalanya, boleh meminumnya. Demikian pula paksaan menggugurkan hukum perbuatan yang tidak diinginkan. Misalnya suami dipaksa untuk menceraikan istrinya, maka cerai yang dia jatuhkan dinilai tidak sah. 7. Kondisi umum dan meluas, yang susah untuk dihindari. Keadaan yang tidak diinginkan, yang susah untuk dihindari, karena hampir terjadi di mana-mana, bisa menjadi alasan untuk dimaafkan atau ditoleransi. Orang yang mengalami salisul baul atau beser, selalu keluar air kencing, dibolehkan mengerjakan sholat, sekalipun di tengah sholat keluar tetesan air kencing. Ikhtilat atau campur baur antara lelaki dan perempuan pada asalnya dilarang. Namun ketika itu mustahil dihindari ketika tawaf, maka kondisi ini ditoleransi. Hampir semua transaksi yang dilakukan manusia pasti ada ghorornya, atau kondisi tidak jelas. Sehingga ghoror yang tidak bisa dihindari, ditoleransi. Macam-macam rukhsah.
Bentuk rukhsah ada 3 macam. 1. Dibolehkannya sesuatu yang haram karena darurat. Dalam hal ini berlaku kaidah, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Misal, bolehnya mengonsumsi bangkai atau darah atau makanan haram karena darurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. 2. Dibolehkannya meninggalkan yang wajib. Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Muttafaq alaih. Berdiri ketika sholat wajib hukumnya rukun sholat. Namun bagi orang yang memiliki udzur, boleh melakukannya sambil duduk karena tidak mampu. Puasa Ramadan hukumnya wajib, namun bagi musafir atau orang yang sakit, boleh tidak puasa karena udzur, namun diqadha di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. 3. Diberlakukannya sebagian akad, padahal sebagian syaratnya tidak bisa dipenuhi karena udzur atau karena tidak bisa dihindari. Misalnya, jual beli salam atau akad istithna hukumnya dibolehkan. Meskipun ketika akad ini dilakukan, objek belum ada, sehingga terhitung sebagai jual beli ma'dum atau barang yang belum ada. Demikian, Allahu a'lam.